lagi bersama saya Ustazah Riri dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga anak-anaknya Ustazah yang salih dan salihah ini tetap bersemangat, pantang menyerah dalam belajar. Ya, baik anak-anak, di materi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang teks deskripsi, ya kan? Kita sudah belajar tentang unsurnya, kita sudah belajar tentang strukturnya, kita juga sudah belajar tentang ciri bahasanya. Nah, di materi kali ini kita akan lebih bebas dalam mengekspresikan pendapat nih. Maksudnya bagaimana ya Ustazah? Jadi kalau di deskripsi itu kan Ustazah kan selalu bilang ketika melihat gambar harus persis dengan dideskripsikan. Kita tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa berimajinasi. Itu kan deskripsi. Nah, kalau di materi yang satu ini materinya lebih seru, lebih asik, lebih keren dan kalian bisa berekspresi. Ustazah pernah bilang kalau kita ingin bisa menulis, kita harus bisa berimajinasi seluas mungkin. Ustazah pernah bilang seperti itu kan? Nah, menulis seperti apa itu? Masih ingat? Iya, benar sekali. Itu adalah menulis kreatif. Nah, menulis kreatif itu kan berarti kan kita harus sekreatif mungkin, seimajinatif mungkin dalam menuliskan sebuah karya. Beda ketika kita menulis teks deskripsi. Kalau teks deskripsi kan kita harus menulis sesuai dengan objek yang ada di depan mata kita. Sedangkan kalau menulis kreatif itu kita dituntut untuk bisa berimajinasi seluas mungkin. Nah, karena Ustazah tadi bilang kita harus berimajinasi seluas-luasnya, nah berarti ini adalah suatu narasi, teks narasi atau teks cerita. Nah, teks cerita kan ada banyak. Ada cerpen, ada dongeng, ada fabel, ada legenda, dan sebagainya lagi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang teks narasi fantasi. Sudah pernah mendengar tentang cerita fantasi? Jadi sama ya antara teks narasi fantasi dengan teks cerita fantasi, karena narasi itu sama dengan cerita, ya, gitu. Nah, sekarang untuk perbedaannya masing-masing apa sih Ustazah? Coba sekarang kalian bisa melihat gambar yang ada di sebelahnya Ustazah. Yang sebelah sini sudah bisa dilihat, dan yang sebelah sini bisa diamati ya. Tahu perbedaan dari kedua gambar ini? Baik, itu adalah yang satu adalah teks cerita fantasi dan yang satu adalah teks cerita fabel. Teks narasi fantasi adalah teks cerita yang disusun sesuai dengan alur cerita yang normal tetapi menggunakan imajinasi, menggunakan hayalan, dan di dalamnya terdapat sesuatu yang di luar logika manusia. Nah, karena di luar akal manusia, maka bisa jadi cerita fantasi itu tidak ada di dunia nyata. Jadi terserah kita sebagai penulis dalam membuat karya narasi imajinasi. Nah, sampai sini bisa diikuti kan Ustazah? Coba ketika Ustazah sudah menyampaikan pengertiannya, kalian bisa membayangkan kira-kira judul apa ya yang nanti bisa aku buat dalam cerita fantasi. Biasanya kalau anak SMP ini Ustazah yakin 100% pintar-pintar sekali dalam membuat teks
narasi fantasi. Cerita fantasi ini memiliki dua jenis. Dua jenis ini dibedakan berdasarkan dengan yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang kedua, berdasarkan alur waktunya. Untuk yang pertama, berdasarkan dengan kesesuaian kehidupan nyata, teks fantasi ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, cerita fantasi total. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Nah, untuk yang cerita fantasi total ini adalah semua nama, kemudian tokoh, kemudian alamat, nama tempat, dan sebagainya itu sama sekali tidak ada di dalam kehidupan nyata. Sedangkan untuk yang fantasi irisan itu nama tempatnya atau nama tokohnya itu masih ada di kehidupan nyata. Hanya biasanya yang membedakan adalah dari segi isinya. Nah, penasaran kan? Kira-kira isinya fantasi apa ya? Nanti akan Ustazah tunjukkan. Akan berdasarkan waktunya atau latar ceritanya, teks cerita fantasi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks cerita fantasi sezaman. Yang kedua adalah teks cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi itu ada beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua yaitu latarnya bisa terjadi lintas waktu atau latar sezaman. Yang ketiga, dari segi bahasanya menggunakan bahasa non formal atau tidak baku. Yang keempat yaitu bersifat fiksi yang pasti. Sedangkan yang kelima, ide ceritanya bersifat khayalan sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang terakhir yaitu tokohnya memiliki keunikan. Baik, setelah itu kita bahas satu persatu ciri-cirinya. Kita berbicara tentang cerita atau narasi, maka kita tidak bisa terlepas dari unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik sudah pernah dipelajari di SD ya, dan itu akan nanti dipelajari meskipun di kelas 8, kelas 9, nanti di SMA, sampai nanti kuliah juga akan bertemu dengan unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga ada alur. Yang keempat ada latar. Yang kelima ada sudut pandang. Dan yang keenam ada amanat. Ini 6 ciri-ciri ini tidak bisa kita lupakan begitu saja. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri, sudah membahas tentang unsur intrinsiknya, maka di bagian ketiga ini kita akan belajar tentang struktur teks narasi fantasi. Kok ada struktur lagi, Ustazah? Ya, kan Ustazah sudah pernah menyampaikan kalau di semua teks itu pasti memiliki struktur atau bagian-bagian. Nah, untuk struktur yang pertama adalah orientasi. Yang kedua ada komplikasi. Dan yang ketiga ada resolusi. Jadi struktur narasi ini sama seperti struktur cerpen ya nak ya. Baik, untuk yang pertama, orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh, pengenalan tema, dan pengenalan cerita. Berarti kalau dihubungkan dengan tahapan alur tadi, ada 2 tahapan alur yang masuk. Yang pertama, tahapan alur pengenalan tokoh. Yang kedua, tahapan alur pengenalan cerita. Selanjutnya yaitu ada komplikasi. Komplikasi ini berisi tentang pengenalan masalah mulai dari masalah sampai puncak masalah. Kalau dikaitkan dengan tahapan alur, maka
ada dua juga tahapan alur yang masuk. Yang pertama, tahapan alur konflik. Yang kedua adalah tahapan alur komplikasi atau puncak masalah. Selanjutnya, yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ini berarti penyelesaian, di mana masalah ini sudah menemukan jalan terang atau titik terang. Kalau misalnya di dalam cerita itu tokoh-tokohnya bertengkar, maka di dalam resolusi semua tokohnya meminta maaf. Baik, itu yang bisa Ustazah sampaikan kepada kalian. Semoga ilmu yang Ustazah berikan ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham, kita akan lanjutkan di diskusi kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga